Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada. Kita bertemu lagi dalam acara Mimbar Gemar Online. Hari ini Senin tanggal 3 Februari 2025. Mengucap syukur kepada Allah dan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, yang memberi kita kesehatan dan kesempatan sampai hari ini. Saya akan berbagi berkat dari jadwal bacaan hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 13. Saya hanya akan bacakan mulai ayat 44 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Ayat 50, orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Haleluya. Renungan hari ini saya beri judul Membangun Peradaban Kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari bacaan hari ini, bagaimana tentang Paulus dan Barnabas saat memberitakan Injil di Antiokhia. Mereka ditentang oleh orang-orang Yahudi. Di situ diceritakan waktu itu terjadi kontras antara orang-orang Yahudi dan jemaat Kristen Antiokhia. Bukan sekedar kontras saja, tapi lebih dari itu, terjadi penganiayaan kepada Paulus dan Barnabas, juga jemaat Kristen perdana. Kontrasannya adalah di sini. Di ayat 45 ditulis bahwa orang-orang Yahudi dipenuhi iri hati, menghujat, memfitnah, menghasut, menimbulkan penganiayaan dan mengusir Paulus dan Barnabas. Sebaliknya, di ayat 52 dikatakan jemaat Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dari bacaan tadi kita bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut. Karena yang pertama, orang-orang Yahudi mengklaim bahwa keselamatan hanya milik mereka sendiri. Yang kedua, orang Yahudi merasa diri merekalah yang paling benar. Yang ketiga, mereka egois dan superioritas tinggi membuat mereka iri ketika melihat pewartaan Paulus di Antiokhia didengarkan dan diterima hampir seluruh warga kota. Yang kelima, orang-orang Yahudi merasa terganggu dan terancam oleh kehadiran dan pewartaan Paulus dan Barnabas. Yang kelima, orang-orang Yahudi percaya kepada Allah Perjanjian Lama, tetapi mereka menolak Yesus sebagai anak Allah dan sebagai utusan Allah yang diurapi. Lalu bagaimana sikap orang-orang Kristen di Antiokhia, orang-orang percaya?
Mereka lebih terbuka terhadap berita baru dari Paulus dan Barnabas, sehingga mereka tertarik dan menerima Yesus Kristus sebagai anak dan utusan Allah, menjadi juru selamat mereka, dan mereka bersukacita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keterbukaan untuk menerima dan dibimbing oleh firman Allah, itulah yang kita butuhkan sebagai orang percaya. Kalau kita didominasi oleh sikap egois dan superioritas tinggi, kita akan cenderung tertutup pada kebaikan orang lain, bahkan kepada rahmat Allah sendiri. Kita merasa yang paling benar dan mudah menganggap orang lain lebih rendah atau menyepelekan orang lain. Kita lebih mudah mencibir dan berlaku tidak adil dan tidak punya belas kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus belajar dari jemaat Antiokhia. Mereka terbuka pada bimbingan Allah. Kita pun bisa terbuka pada bimbingan Allah melalui setia membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bimbingan Allah bisa juga terjadi melalui orang-orang di sekitar kita, para sahabat dan saudara. Yang dibutuhkan adalah hidup mau mendengarkan, tidak mudah menilai dan menghakimi, serta mau melepaskan egoisme dan superioritas diri. Saya teringat tema Natal guru-guru sekolah minggu pada tanggal 27 Januari 2025 kemarin. Di situ temanya adalah Inside Out. Dari Bapak pembicara saya mendapat berkat bahwa sebagai orang percaya, terutama guru-guru sekolah minggu, sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, janganlah kita membangun menara di dalam diri kita. Membangun menara bisa berarti secara fisik, menara sebagai bangunan atau gedung gereja. Dan bisa juga membangun menara itu bisa juga berarti membangun kesombongan, menutup diri, dan tidak mau terbuka kepada bimbingan Allah melalui firman Tuhan atau melalui hamba Tuhan atau melalui orang lain. Dari firman hamba Tuhan itu diharapkan sebagai orang percaya, mari kita membangun manusia dalam diri kita, insight manusia batiniah kita, untuk menjadi pribadi yang penuh belas kasihan, semangat, dan juga memiliki beban kepada sesama untuk saling membangun di dalam gereja Tuhan. Sehingga dari manusia rohani itu yang memiliki hal-hal yang saya sebutkan di atas, kita membangun peradaban kasih, sehingga orang-orang bisa melihat kasih Kristus melalui hidup kita. Gereja Tuhan akan menjadi berkat bagi jemaatnya, sehingga jemaat bersukacita dan perkenanan Tuhan akan turun bagi kita. Kita menjadi garam dan terang seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersemangat untuk selalu menjadi pribadi yang selalu berusaha untuk melakukan hal yang dikehendaki Tuhan. Bukan lagi diri kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Apa yang Tuhan kehendaki, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan menutup renungan pada pagi hari ini dengan satu pujian, kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara. Kasih-Nya mengalir seperti sungai, mengalir seperti sungai di musim hujan, menyingsing fajar pagi setiap hari.
Demikianlah kasih setiamu yang kau berikan padaku. Keselamatan pemeliharaanmu tiada berkesudahan, sekalipun di lembah kelam kau besertaku. Kehadiranmu semakin nyata, genapkan firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap bimbingan-Mu melalui firman Tuhan yang kami baca setiap hari. Apakah firman itu menegur ataukah firman itu membangun? Semuanya Tuhan Engkau pakai sebagai cara Tuhan untuk membangun kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami memiliki karakter seperti Engkau. Ampuni kami Bapa, jika dalam perjalanan hidup kami masih banyak mengalami kegagalan untuk mengikuti kehendak-Mu. Ampuni kami, dan kami mau Tuhan untuk Engkau bimbing melalui kehidupan setiap hari kami. Engkau mengizinkan segala hal terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami dan menjadikan kami manusia-manusia rohani yang seperti Engkau ingini. Terima kasih Bapa, kami terus mohon bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Pegang tangan kami agar kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan Kemar dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi Bapa. Kami mohon Engkau membimbing mereka kepada jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memperoleh kemenangan atas segala permasalahan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mohon semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Semangat berkemar, Tuhan Yesus memberkati.